Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Nilnal Munahifdil Ula SPD MPD selaku dosen pengampu matkul PAI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil, NIM 2022-11-352 dari kelas 1 P Manajemen Sore. Saya di sini mau membahas yaitu kaitannya Islam dengan iptek. Langsung saja ke materi. Pertama, pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Untuk memperjelas akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedang teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Untuk peran Islam dalam perkembangan iptek, bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek, ketentuan halal dan haram, hukum-hukum syariat Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga terbentuknya iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh digunakan adalah iptek yang diharamkan oleh syariah Islam. Untuk poin yang kedua, pandangan Islam terhadap iptek. Di negara ini, gagasan tentang perlunya integrasi pendidikan iptek dan iptek ini sudah lama digulirkan oleh Profesor B.J. Habibie. Adalah orang yang pertama yang menggagas integrasi iptek dan iptek ini. Hal ini selain karena adanya problem dikotomi antara apa yang dinamakan ilmu-ilmu umum sains dan ilmu-ilmu agama Islam, juga disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa pengembangan iptek dalam sistem pendidikan kita tampaknya berjalan sendiri, tanpa dukungan asas iman dan takwa yang kuat. Secara lebih spesifik, integrasi pendidikan iptek dan iptek ini diperlukan karena 4 alasan. Pertama, sebagaimana telah dikemukakan, iptek akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah. Sebaliknya, tanpa asas iptek bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif. Iptek dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, pada kenyataannya, iptek yang menjadi dasar modernisme telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat sekularistik, materialistik, dan hedonistik, yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh bangsa kita. Untuk yang ketiga, dalam hidupnya manusia tidak hanya memerlukan sepotong roti atau kebutuhan jasmani, tetapi juga membutuhkan intak dan nilai-nilai surgawi, kebutuhan spiritual. Poin keempat, intak menjadi landasan dan dasar paling kuat yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Tanpa dasar intak, segala atribut duniawi seperti harta, pangkat, iptek, dan keturunan tidak akan mampu alias gagal mengantar manusia meraih kebahagiaan. Maka integrasi intak dan iptek harus diupayakan dalam format yang tepat sehingga keduanya berjalan seimbang, hand in hand, dan dapat mengantar kita meraih kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Seperti doa yang setiap saat kita panjatkan kepada Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Untuk yang ketiga, ada pengaruh iptek. Pengaruh iptek terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif dan negatif terbagi menjadi beberapa bidang. Untuk bidang yang pertama dari bidang informasi dan komunikasi. Dari bidang informasi dan komunikasi, dampak positifnya antara lain
kita akan menjadi lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan menggunakan teknologi atau handphone. Kita dapat mendapatkan layanan bank yang dengan mudah dan lain-lain. Untuk dampak negatifnya, pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Kerahasiaan alat tes semakin terancam melalui internet. Kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Untuk bidang yang kedua, ada bidang ekonomi dan industri. Dampak positif dari bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kedua, terjadinya industrialisasi. Ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi, industri, maupun pada aspek jenis produksi. Untuk yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja, sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Untuk bidang yang ketiga, ada bidang pendidikan. Dampak positif dari bidang pendidikan antara lain munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan bisa dicari di mana saja, seperti melalui internet dan lain-lain. Kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan antara siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Untuk dampak negatifnya, pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Raven, Divential, Aptitudes tes dapat diakses melalui compact disk. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Untuk yang keempat, ada bidang politik. Bidang politik dampaknya antara lain timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kedua, proses regenerasi kepemimpinan sudah barang tertentu peralihan generasi. Kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.